Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari Kabupaten Sampang dan juga asal-usul kenapa dinamakan Sampang. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Jauh sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan di daratan Madura, sekitar abad ke-7 Masehi atau tepatnya pada tahun 835 Masehi, di wilayah Kabupaten Sampang sudah ditemukan adanya komunitas masyarakat. Komunitas ini masih belum berstruktur dan masih berupa padepokan agama Buddha dengan seorang resi di balik titik sentralnya. Hal ini dapat diketahui lewat temuan Candra Sengkala di situs Sumur Daksan, Kelurahan Dalpenang, Sampang. Tetapi sayangnya, keberadaan Candra Sengkala yang menjadi kebanggaan masyarakat Sampang tersebut tidak didukung oleh adanya temuan prasasti yang menggambarkan aktivitas masyarakat pada saat itu, sehingga tidak banyak memberikan informasi yang cukup berarti mengenai kondisi dan situasi yang terjadi pada waktu itu. Namun, berdasarkan tulisan-tulisan para ahli sejarah dan keperbakalaan Belanda yang sampai saat ini masih dijadikan referensi oleh para pakar sejarah dan arkeologi Indonesia, terungkap beberapa aktivitas masyarakat pada masa kurun waktu yang terdapat pada Candra Sengkala tersebut. Candra Sengkala yang ditemukan di situs Sumur Daksaan, Kelurahan Dalpenang tersebut berbunyi, Kudok alih ngerangsang ing buto. Artinya, kudok sama dengan 7, alih sama dengan 5, ngerangsang sama dengan 7, dan ing sama dengan tahun. Sedangkan buto sama dengan tahun Saka. Kemudian dapat diartikan bahwa tahun 757 Saka atau sama dengan 835 Masehi. Komunitas masyarakat seperti ini terjadi pada masa pemerintahan dinasti Sairendra abad ke-7 Masehi. Waktu itu, komunitas masyarakatnya tidak berstruktur, berkelompok menjadi satu padu, dan biasanya dipimpin oleh seorang resi yang dijadikan sebagai titik sentral dalam mengajarkan agama Buddha kepada anggota kelompoknya. Candra Sengkala yang lain ternyata juga ditemukan di situs Bujuk Nadi, Desa Kemuning, Kecamatan Kedungdung, Sampang. Situs tersebut berbunyi Nagara Gata Buwana Agung, yang bila diartikan menjadi tahun 1301 Saka atau sama dengan 1379 Masehi. Candra Sengkala yang ditemukan di situs Bujuk Nadi ini menunjukkan paduan kelompok masyarakat yang menganut agama Siwa. Mereka biasanya membangun pusat peribadatannya berbentuk candi dengan lambang nandi atau lembu sebagai kendaraan Raja Siwa yang diagungkan. Sedangkan resinya bernama Durga Mahesa Sura Mardini. Komunitas masyarakat seperti ini terjadi pada masa pemerintahan Daha dan Kediri abad ke-12 Masehi. Pada waktu itu, komunitas masyarakatnya sudah berstruktur namun tidak jelas, karena tidak ditemukan referensi pendukung secara tertulis seperti prasasti. Tetapi yang berhasil ditemukan hanya Sangkala Memet yang menunjukkan adanya padepokan agama Siwa dan Buddha sekitar tahun 1379 Masehi hingga 1383 Masehi. Kemudian Sampang memasuki era Majapahit. Pada zaman Majapahit, di Sampang ditempatkan seorang Kamituwo yang pangkatnya hanya sebagai patih. Jadi boleh dikatakan kepatihan yang berdiri sendiri. Sewaktu Majapahit mulai mundur di Sampang, kemudian berkuasalah Aryo Lembung Peteng, putra Raja Majapahit dengan Putri Campa. Lembu Peteng akhirnya pergi memondok di Ampel dan meninggal di sana.
Yang menggantikan sebagai Kamituo di Sampang adalah putra yang tertua, ialah Aryo Menger, yang keratonnya tetap di Madekan. Menger berputra 3 orang, yakni Aryo Langgar, Aryo Pratikal, dan juga Aryo Penengah. Pratikal mempunyai anak perempuan yang kawin dengan Aryo Pojok dan mempunyai anak bernama Kiai Demang, atau Demangan adalah tempat kelahirannya. Setelah Demang menjadi dewasa, ia sering pergi ke tempat-tempat yang dipandang keramat dan bertapa beberapa hari lamanya di sana. Pada suatu waktu, ia sedang tertidur di pertapaannya, dan kemudian ia bermimpi supaya ia terus berjalan ke arah barat daya ke desa Palakaran. Setelah Demang bangun, ia terus pulang dan meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk memenuhi panggilan dalam mimpinya. Ayah dan ibunya sebenarnya keberatan, tetapi apa mau dikata, kehendak anaknya sangat kuat. Menurut cerita, Demang terus berjalan ke arah barat daya, dan di perjalanan ia makan ala kadarnya berupa daun-daunan, buah-buahan, dan apa saja yang dapat dimakan. Dan kalau malam ia tertidur di hutan di mana ia dapat berteduh. Pada sewaktu-waktu, ketika ia berhenti melepaskan lelah, tiba-tiba datang seorang perempuan tua memberikan bingkisan dari daun-daun. Setelah bingkisan dibuka, terdapatlah 4 buah bunga nagasari, di mana ada pohon nagasari. Perempuan tua itu menjawab bahwa pohon yang dimaksud letaknya di desa Palakaran, tidak beberapa jauh dari tempat itu. Dengan diantar perempuan tua tersebut, Demang terus menuju ke desa Palakaran dan diiringi oleh beberapa orang yang bertemu di perjalanan. Sesampainya di desa itu, mereka terus beristirahat di tempat pengantarnya sambil menikmati hidangan yang lezat. Yang menghidangkan ialah Nyi Sumekar Putri dari janda tersebut. Tidak beberapa lama, Demang jatuh cinta pada perempuan itu dan mereka pun kawin. Kemudian mereka mendirikan rumah besar yang kemudian oleh orang-orang tersebut disebut Keraton Kota Anjar atau Arosbaya. Dari perkawinan Sumekar dan Demang lahirlah beberapa orang anak dengan nama-nama berikut: Kiai Adipati Pramono, Kiai Pratolo, Kiai Pratali, Pangeran Panagan, dan Kiai Paraglo. Pada suatu saat, Demang Palakaran bermimpi bahwa kemudian hari yang akan menggantikan dirinya ialah Kiai Paraglo yang akan menurunkan pemimpin-pemimpin masyarakat yang baik. Putra yang tertua yaitu Pramono oleh ayahnya disuruh bertempat tinggal di Sampang dan memimpin pemerintah di kota tersebut. Ia kemudian kawin dengan putri Wanoromo yang bernama Nyai Banu yang berada di Pamekasan. Karena itu ia juga menguasai Pamekasan. Jadi berarti Sampang dan Pamekasan bernaung dalam satu kerajaan. Demikian pula sewaktu-waktu Nugroho atau Bororogo menggantikan ayahnya berkeraton di Pamekasan, 2 daerah itu masih di bawah satu kekuasaan. Setelah kekuasaan Bonorogo, Sampang terpisah lagi dengan Pamekasan yang masing-masing dikuasai oleh Adipati Pamadegan Sampang dan Pamekasan dikuasai oleh Panembahan Ronggo Sukowati. Keduanya putra Bonorogo. Kemudian Sampang diperintah oleh Pangeran Adipati Mertosari. Ia adalah cucu dari Putri Pramono, putra dari Pangeran Suhran Jamburingin. Demikianlah diceritakan bahwa memang menjadi kenyataan Kiai Demang banyak menurunkan raja-raja di Madura. Adapun mengenai asal-usul nama Sampang itu sendiri, kata Sampang diambil dari perjalanan Joko Tole melalui beberapa daerah utara sampai Omben, belok ke selatan, akhirnya ke Bayobenger atau Nyubenger. Dari perjalanan itu banyak daerah yang tak terlewati oleh Joko Tole dan kata orang Madura Esepange. Sehingga menurut cerita daerah-daerah yang dilewati masyarakat waktu itu diberi nama Sampang. Itulah asal mula nama Sampang yang telah dikenal di tengah-tengah halayak ramai dari zaman dahulu sampai saat ini.
Mengenai penentuan hari jadi Kabupaten Sampang, sejarah Sampang hanya diketahui berdasarkan beberapa prasasti yang ditemukan. Prasasti pertama ditemukan di situs Sumur Daksan di Desa Dalpenang pada tahun 835 Masehi. Di wilayah Kabupaten Sampang telah ditemukan adanya komunitas masyarakat. Komunitas ini merupakan komunitas kaum Buddha yang dipimpin oleh resi atau guru spiritual sebagai sentralnya. Kemudian di situs Bujuk Nandi ditemukan prasasti yang kedua di Desa Kamoning. Prasasti ini menyebutkan pada tahun 1379 ditemukan adanya komunitas yang dipimpin oleh Durga Siwa Mahesa Mardini. Prasasti tersebut diperkirakan bekas peninggalan kaum Hindu-Buddha. Sedangkan prasasti ketiga ditemukan di situs Pangeran Bangsacara di Desa Polagan. Situs tersebut ditemukan di dasar umpak atau candi yang belum jadi dan tertulis 1305 Saka. Ketika pembangunan sebuah kuil Buddha dengan relief yang menceritakan kisah seorang pangeran bernama Bangsacara dan berisi pesan moral dan agama. Lalu situs Pangeran Santomerto menjadi tempat ditemukannya prasasti yang keempat. Prasasti ini menunjukkan tanggal kematian Pangeran Santomerto yang merupakan paman Praseno. Pada prasasti tersebut bertuliskan 1496 Saka atau 1574 Masehi. Lalu ada juga situs yang terakhir adalah makam Ratu Ebo yang juga terletak di Desa Mendegan, tertulis tahun 1546 Saka atau tahun 1624 Masehi pada prasasti tersebut, yang merupakan tahun di mana Praseno diangkat oleh Sultan Agung dengan gelar Pangeran Cakradiningrat I. Dari hasil temuan prasasti dan situs tersebut, akhirnya pemerintah Kabupaten Sampang menggelar seminar penentuan hari jadi Kabupaten Sampang. Kesimpulan yang didapat dari seminar menyatakan bahwa situs Sumur Daksan, Bujuk Nandi, Pangeran Bangsacara, dan Pangeran Santomerto tidak bisa dijadikan sebagai referensi. Tidak ada bukti atau referensi kepustakaan otentik yang mendukung menjadi alasannya. Khusus prasasti Pangeran Santomerto sebenarnya disertai bukti tulisan ahli sejarah asal Belanda. Namun tulisan tersebut dinyatakan tidak representatif dijadikan dasar penetapan hari jadi Kabupaten Sampang. Sementara itu, situs makam Ratu Ebo dilengkapi dengan dan didukung dengan daftar referensi kepustakaan, sehingga situs makam Ratu Ebo yang ditetapkan sebagai acuan untuk menentukan hari jadi Kabupaten Sampang. Sehingga hari jadi Kabupaten Sampang jatuh pada 23 Desember 1624 Masehi. Nah, seperti itu sejarah dari Kabupaten Sampang dan juga asal-usul dari nama Sampang itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah sejarah, legenda, dongeng maupun cerita rakyat lainnya yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.